Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita ada di tepi barat. Jadi ini masuknya tepi barat. Ya, jadi ini bukan Israel, tapi bagian dari Israel. Nanti dijelasin lebih lanjut lah oleh Pak Jeries ya. Kita mau renungan singkat di tempat ini. Dan sebelum itu kita mau dudukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan kami bisa berada di kaki Bukit Karantal, di mana Tuhan berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan biarlah sebentar kami mendengarkan renungan firman Tuhan untuk hari ini. Biarlah ini menjadi pegangan kami dalam perjalanan ziarah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya tidak akan panjang-panjang dan lebar-lebar. Saya masuk di dalam Matius 22 ayat 37. Dan kayaknya ini sudah jadi ayat emas buat kita semua. Yaitu jawab Yesus kepadanya, ini pertanyaan dari seorang Yahudi yang bertanya, hukum di dalam Taurat itu ada 10. Tetapi kemudian mereka jabarkan lebih lanjut jadi 613. Dan setiap waktu bertambah. Gitu ya, semakin bertambah. Jadi ngapalin hukum aja setengah mati ya, apalagi melakukannya, betul ya, tambah pusing ya. Maka dari itu mereka ada yang tanya ke Tuhan Yesus, Tuhan, apa hukum yang paling utama? Gitu ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini sebetulnya kutipan dari Ulangan 6 ayat 4. Ada yang bisa bukakan? Ulangan 6 ayat yang keempat. Bisa salah satu membacakan biar nggak ngantuk. Ulangan 6 ayat 4 dan ayat 5. Bung Brian. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Ya. Ini firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, amin. Ya, jadi ini sebetulnya kutipan. Tuhan Yesus mengutip dari Ulangan ayat 6 ayat 4, di mana ini ayat yang paling utama bagi orang Yahudi gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa artinya mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi gitu ya. Yang pertama, mengasihi dengan hati. Hati itu bicara tentang prioritas. Waktu kita jalan-jalan di Sinai, kayaknya salah satu ibu ya ngomong begini, kita ini tinggal ngegas doang sampai gereja, ya. Tapi yo gitu aja, susah ya, gitu aja sok bolong ke gereja. Sebetulnya bicara tentang bolong ke gereja atau tidak bolong, ini bicara hati, Bapak Ibu. Kalau Anda punya hati, disitulah prioritasmu. Kalau di situ prioritasmu, pasti ada cara supaya tidak bolong. Betul ya? Wah, ke gereja mulainya jam berapa? Jam 6:30 pagi. Wah ya, kepagian. Padahal kalau naik pesawat jam 6 harus sampai bandara jam 4. Bisa? Bisa loh, hebat ya. Padahal ya nggak telat. Tapi kalau ke gereja telat. Alasannya kepagian. Itu bukan alasan. Tetapi karena hati kita memang tidak di situ, gitu ya. Kalau yang namanya hatinya di situ, ya pasti itu jadi prioritas, gitu ya. Jadi kalau kita bicara bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hatimu, ya ayo kita jadikan Allah itu prioritas, bukan kalau ada waktu. Kalau saya misalnya marketingin sesuatu, terus saya bilang ke Pak Anwar, Pak, ada waktu nggak? Saya mau bicarain masalah bisnis ini. Pak Anwar bilang apa? Sorry, nggak ada waktu. Apakah nggak ada waktu atau memang saya bukan prioritas? Ya kan? Sebetulnya karena saya bukan prioritas. Kalau saya prioritas, ya pasti disediakan waktu. Itu yang pertama. Jadi hati ini bicara, ayo kita mulai semangat. Nanti kita di sini belajar bagaimana orang Yahudi begitu menghormati Tuhan, luar biasa. Ya. Sampai kadang-kadang saya malu sebagai orang Kristen ya, sudah ditebus tapi kita masih bahasa Jawanya itu nggak serius, celelean ya sama Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa dengan segenap jiwamu. Apa itu dengan segenap jiwa? Ini Bang Brian ini orang musik
Ya, orang musik pasti tahu namanya soul. Ya, ada soulnya dapat gitu ya. Nah, Bapak Ibu, yoi. Pernah, saya ini jujur, saya suka lagu-lagu jadul ya, seperti Dewa 19 ya, itu seneng banget ya. Enak aja gitu, sesuai umur ya. Nah, yang menarik, kita bisa setel itu di MP3 atau YouTube atau Spotify, dan itu free. Ya kan, kita tinggal setel ya. Tapi begitu ada konsernya, harganya 7,5 juta di Tribun ya. Itu Maria bisa bela-belain beli loh. Ya kan? Loh, pertanyaannya bedanya apa lagu yang dibawakan di Spotify sama lagu yang dibawakan live? Apa sih bedanya? Soulnya tadi? Bukan, Pak. Ada soulnya, ada soulnya. Saya bukan dari kota gede ya, kalau kota gede di Jogja. Ya saya dari kota yang tidak terlalu besar, kota Semarang ya. Saya suka gitu ya kalau ada kafe yang ada live musiknya. Ya. Kan ada kafe yang nyetel lagu juga gitu ya. Tapi buat saya live music tuh lebih dapat aja gitu ya. Soulnya, paham ya? Jadi bukan masalah lagunya apa, false atau enggak, tapi ada soulnya gitu, dapat gitu ya. Nah, hal yang sama dengan bicara kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Apakah kita ke gereja cuman yang penting saya datang nggak terlambat, saya pelayanan, that's it, pulang. Atau kita berikan soul kita gitu ya. Ada semangat. Seorang istri mungkin bisa bikinin kopi buat suami tanpa soul. Ya udah pokoknya bikin kopi selesai sudah. Ya, nemenin makan ya udah nemenin makan, tapi nggak dapat soulnya gitu. Dan suami mengerti hal ini ya, bisa dirasakan. Nih bini gua kenapa ya? Kok bikin kopinya agak aneh hari ini gitu ya? Kenapa? Karena nggak dapat soulnya gitu ya, nggak dapat soulnya, lagi marah gitu, lagi nggak nyaman gitu ya. Nah, Tuhan mau kita nggak cuma ke gereja doang, kita nggak cuma ikut Tuhan doang, tetapi kita juga memberikan soul kita. Kalau kita pelayanan, ya berikan pelayanan dengan soul kita, semangatnya tuh dapat. Bung Brian ini pelayanan di gereja juga, ya. Dan nggak apa ya, saya spill sedikit ya. Beliau cerita ke saya ketika almarhum istrinya dipanggil Tuhan. Waduh, dia baru hari Minggunya itu baru pelayanan, tiba-tiba istri dipanggil Tuhan. Aduh, rasanya gimana? Hancur ya. Tuhan, aku sudah pelayanan luar biasa gitu ya. Sehingga mungkin, saya nggak tahu, tapi mungkin kita tetap pelayanan, tapi soul kita udah nggak ada. Karena kita merasa, buat apa saya pelayanan? Ya kan? Buat apa saya khotbah tiap hari? Buat apa saya pimpin pujian? Tuhan nggak kasih apa-apa. Kayak Romo bilang kan, iman itu harus, ayo masih gitu ya? Iman itu berbuah atau mengubah? Berbuah. Ya, jadi nggak apa-apa, mau nggak ada yang berubah nggak masalah gitu ya. Tapi kita terus berbuah. Tapi kadang sulit ya. Ayo kita yang masih ya pelayanannya setengah hati, ayo kita berikan seluruh jiwa kita, soul kita berikan. Yang ketiga nih yang menarik, dikatakan bahwa segenap akal budi. Nah, akal budi itu kan pikiran kita ya. Nah, disinilah kalau Bapak Ibu tahu maksud saya, dari tadi kita jam 10 sampai sekarang jam 5, hampir jam 5, kita ini dikasih pengetahuan Alkitab banyak banget. Betul ya? Sama Pak Jerius itu, bum, waduh banyak banget. Nah, saya bersyukur kita dapat Pak Jerius, bukan karena dia teman. Cuman Bapak Ibu perlu tahu, kita pun harus mengasihi Tuhan Allah dengan akal budi. Jangan cuman iman asal iman. Di sini kita nanti belajar sampai hari terakhir. Wow, ternyata logis ya. Ternyata ada data sejarah. Ternyata apa yang kita tapaki itu betul-betul, apa yang kita baca itu betul-betul gitu ya. Nah, ini yang saya harap menjadi sesuatu nilai plus ketika kita pulang dari perziarahan kita. Sehingga kita betul-betul bisa mengasihi dengan segenap akal budi. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Diampuni ya, ibunya Romo, masa saya bilang salah ya. Hati Bu, betul. Segenap akal budi juga. Saya tahu mungkin Bapak Ibu sudah segenap hati, sudah segenap jiwa,
Saya tuh jemaat banyak yang sepuh Romo ya toh. Jadi kadang-kadang udah usia 50, 60 ke atas itu banyak jemaat saya ya. Hampir 50%. Tetapi yang saya tahu mereka sebetulnya udah nggak peduli lagi sebetulnya dengan akal budi ya. Pokoknya ikut Yesus. Mereka nggak akan mempermasalahkan Trinitas lah, nggak akan berdebat masalah itu. Tetapi kita Tuhan suruh, ayo kita pakai logika juga. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah tertipu. Banyak pengajar palsu, ya, itu banyak pengkhotbah palsu, pendeta palsu ada, ya jangan bilang nggak ada gitu ya. Ada yang ngajarin aneh-aneh ya. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan Allah dengan akal budi, kita ngerti, ya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak. Amin. Itu ayat kita pada malam hari ini, sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.